Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya yang datang berkumpul dalam ibadah ini. Shalom bagi kita semuanya, segala puji dan hormat bagi Allah Tuhan kita. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita akan dipanggil untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus, sebab Yesus adalah air kehidupan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Marilah kita memuji Dia yang memberi air kehidupan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 1. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ke-20 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 179 ayat 1.
dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan marilah mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami terlalu sering melakukan kehendak kami sendiri dan mengandalkan kekuatan kami untuk mencari harta dan kekayaan dunia ini. Oleh karena semuanya itu, kami sering melupakan-Mu yang seharusnya kami memuliakan setiap saat. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami dan harta yang paling berharga, yaitu sumber air kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, sungguh banyak kami manusia yang terlena menurut hasrat kedagingan kami. Semua waktu, tenaga hanya untuk memikirkan hidup yang fana. Pada akhirnya kami kecewa jika kami hidup tanpa Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, sumber air hidup, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai bahagia hidupku. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 774 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-20 setelah Trinitatis
yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 673 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan doa syafaat. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Warta jemaat di HKBP Sumbersari, Minggu 25 Oktober 2020, Minggu ke-42. Nama minggu kita pada hari ini, Minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan topik Yesus adalah air kehidupan. Titing Manang Warta Jemaat yang pertama di tengah-tengah gereja kita. Ibadah di HKBP Sumbersari sejak tanggal 23 Agustus 2020 kita melakukannya ibadah di rumah masing-masing dikarenakan masih proses pembangunan gereja HKBP Sumbersari. Untuk itu, jemaat yang membutuhkan segala warta jemaat atau tata ibadah boleh atau bisa diambil di kantor gereja yang beralamat di Jalan
Sumber Hegar Raya, lantai 2. Titik nama ngihut atau warta jemaat yang berikutnya, supaya kita doakan amang pendeta kita yang mengalami duka cita pada saat ini, di mana orang tua dari Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Erhan Gina Beban, telah dipanggil Tuhan. Untuk itu, demikian warta jemaat pada hari ini, kita bersatu di dalam berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai dalam setiap proses kehidupan kami. Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Tuhan masih memberikan sukacita kepada kami. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi melainkan karena kasih karunia-Mu. Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon dengan kerendahan hati kami. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu, jikalau pada saat ini ada yang berduka, ada yang sakit, kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pengobatan. Terlebih Tuhan, pada saat ini amang pendeta kami yang mengalami duka cita, di mana Tuhan telah memanggil orang tua atau bapak yang mereka kasihi. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkannya, supaya mereka bisa menerima apa yang telah terjadi di tengah-tengah keluarga itu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, acara untuk memberangkatkan orang tua yang kami kasihi, kiranya Tuhan memberikan waktu yang terbaik. Kiranya Tuhan memberikan seluruh acara bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon proses pembangunan gereja KBB Sumbersari. Pada saat ini ya Tuhan telah selesai pengecoran untuk lantai bawah. Kami percaya Tuhan, tangan kasih Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada panitia untuk bisa melaksanakan segala pembangunan itu bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa Ketua Pembangunan kami, Amang Insinyur S. Litonga, yang pada saat ini dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan pengobatan yang terbaik untuk Amang Litonga. Demikian juga untuk Inang Borobasaribu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang menempuh pengajaran, pembelajaran. Pada saat ini belum bisa menempuh pembelajaran tatap muka di sekolah. Kami percaya Tuhan, walaupun mereka belajar dari jaringan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kepintaran kepada semua anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan Amang Pendeta taburkan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, supaya Amang Pendeta kami bisa menaburkan dengan baik firman yang akan disampaikan pada saat ini. Terlebih Tuhan, kami yang mendengarnya, kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengisi dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami bisa melaksanakannya Tuhan, melakukannya, mengimani setiap firman yang Amang Pendeta taburkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak mendapatkan berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 697 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan pertama. Yang melampaui segala akal, pikiran, dan pengetahuanmu, kiranya menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang beribadah pada hari Minggu ke-20 setelah Trinitatis, Tuhan mau sampaikan berkat-Nya bagi kita dari firman-Nya, dari Evangelium Yohanes pasal keempat ayat 5 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberikan berkat melalui firman-Nya kepada kita. Pada minggu ke-20 ini, setelah Trinitatis, kita dibawa melalui terang firman Tuhan dengan topik Yesus adalah air kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua kita pernah haus. Apakah dan siapakah dari saudara-saudara warga jemaat APB Sumber Sari ini tidak pernah haus dia? Pasti semua kita pernah mengalami haus. Dan sepanjang hidup kita, pasti kita akan mengalami haus. Ketika kita haus, pasti yang kita cari adalah air. Dan ketika kita menemukan air, kita juga harus berpikir, apakah air itu jernih, bersih, dan harus juga air yang berkualitas. Kita tahu di masyarakat modern sekarang, air itu mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu sebabnya air itu sangat mahal harganya pada zaman sekarang. Sebab air dibutuhkan masyarakat modern, air yang berkualitas. Itu sebabnya orang sekarang dengan spencernya hanya membeli botol aqua yang besar atau merek apapun itu yang mau dikatakan di situ bahwa air itu sangat mahal, ya. Karena orang membutuhkan air yang berkualitas, yang baik. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita mendengar bahwa Yesus mengalami keletihan sebab dia melaksanakan pelayanan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Mulai kita dengar ketika dia membuat mukjizat di pesta yang ada di Kana. Kemudian kita mendengar juga dia bertemu dengan seorang ahli teologi, orang pintar, orang Yahudi. Pada malam hari datang kepada Yesus, yaitu Nikodemus, bertanya tentang pengajaran Yesus, pelayanan Yesus. Jadi banyak waktu Yesus untuk melayani
sehingga waktunya sungguh-sungguh sangat sedikit untuk beristirahat. Tiba-tiba dia melaksanakan perjalanan, dan ketika di perjalanan itu dia sampai ke kota orang Samaria, yaitu Sikar. Dan pada saat itu hari sangat panas. Memang kita tahu di Timur Tengah pada siang hari itu sangat panas karena kebetulan ya, banyak padang pasir, gunung, tandus. Jadi kalau ada ya, tanah tandus, gunung, pada siang hari sangat panas itu saudara-saudara, tapi pada malam hari sangat dingin. Dan ketika melakukan perjalanan itu Yesus sangat letih. Memang butuh istirahat saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kita juga ya, jangan sibuk bekerja, ya, bekerja, tapi tidak sempat untuk beristirahat. Itu sebabnya orang banyak hari ini hanya bekerja, tidak punya waktu untuk beristirahat. Akibatnya ya, betul-betul mengalami sakit. Yesus sangat memelihara kesehatannya. Jadi ya, orang-orang percaya, warga jemaat AKBP Sumbersari ya, bekerja tapi butuh istirahat. Karena apa? Istirahat itu berarti kita mengikuti cara hidup Yesus. Yesus juga butuh istirahat. Dan ketika dia beristirahat di sebuah tempat, di sana ada sebuah sumur, ya, sumur yang bernama Sumur Yakub. Dan dia duduk. Ketika dia duduk, kita mendengar ada seorang perempuan Samaria sedang menuju sumur itu dan membutuhkan air sumur itu. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, maka terjadilah dialog. Terjadi pembicaraan. Ya. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kita dengar tadi Yesus hanya seorang diri. Mengapa murid-muridnya rupanya punya inisiatif pergi untuk membeli makanan. Dan Yesus menunggu di sumur Yakub. Maka dia bertemulah dengan seorang perempuan Samaria. Maka terjadilah pembicaraan, dialog. Nah ini ya saudara-saudara, setiap kita bertemu dengan seseorang, kita mau berbicara tentang firman Tuhan. Kita dengar tadi di epistel kita, saudara-saudara, dari Ayub. Ya, kita bicara ya, dari ya, epistel kita. Ya, kita dengar tadi epistel kita ya. Mendengar epistel kita ya dari 1 Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita mendengar ya di sana Elia berbicara kepada Ahab, Raja Ahab ya. Jadi setiap orang percaya itu bertemu dengan sesamanya itu harus berbicara tentang firman Tuhan. Bukan bergosip-gosip, bukan berisu-isu, bukan beropini-opini. Apalagi hari ini saudara-saudara, kita lihat ya, ada gaduh di tengah-tengah bangsa kita ya, karena
Karena keputusan pemerintah tentang ya, tata kerja Omnibus Law, ya, orang gaduh belum dipelajarinya sudah buat isu, sudah buat gaduh. Ya. Jadi kalau orang percaya tidak, saudara ya, Yesus, Elia dengan Ahab, Elia berbicara tentang firman Tuhan. Yesus kepada orang Samaria itu berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Jadi kalau orang percaya bertemu dengan sesamanya berbicara tentang firman Tuhan, berarti di sana adalah kehidupan. Tidak terjadi sana ya, kegaduhan, tidak terjadi sana perselisihan. Yang terjadi adalah kehidupan yang damai. Nah ini ya, boleh ya. Jadi orang percaya ini, saudara-saudara, hidupnya ini ya, ingin berbicara tentang firman Tuhan, ingin berbicara tentang ya, kedamaian, ingin berbicara tentang kasih sayang. Ya. Ya, jadi kita setiap bertemu orang percaya itu mau berbicara tentang kasih sayang, damai, ya, kehidupan yang baik. Ya, Yesus bertemu dengan orang Samaria itu, dia berbicara tentang firman Tuhan, tentang kehidupan yang benar, tentang kehidupan yang penuh kasih, tentang kehidupan yang penuh damai, saudara-saudara. Bukan setiap bertemu membicarakan temannya, kekurangan temannya, kelemahan temannya. Bukan, itu bukan kehidupan orang percaya, saudara. Ya, kalau orang percaya, kehidupannya bagaimana membangun kebersamaan, membangun kasih. Yesus bicara. Yesus memulai dengan apa? Dia bilang, berilah saya minum. Ya. Berilah saya minum. Kemudian perempuan Samaria itu katakan, tunggu dulu, saudara. Ya kan? Saya belum kenal kau. Ya kan? Kau terus minta air sama saya. Kan gitu ya. Kau minta air sama saya. Nah, kenalan dong dulu. Kan gitu ya. Hai Margaro. Kesana. Burbaro. Kan? Ya. Kosongoni. Ya. Nontang dulu ya Pak. Hidup. Ya. Soy motor ke Margana. Terus hidup alang guru. Bisa tak mana. Dia mengguru mau. Ben tonaon akan dua-dua ini mau lupa Jepang ida ikut turu kawat apa dulu kedono dia tulang kan asa sana baru boleh buru hidup nak buru langsung si dok pun nak tulang ya hasil di dulu nak tulang mau terus neng ada ide buru tu baga terus si koma bah ya jadi Yesus ya dia merendah dulu. Berikan saya minum, gitu ya, ya. Nah, dia merendah, ini ya, ini orang percaya selalu merendahkan hati di hadapan orang-orang. Yesus merendahkan hati, inilah kehidupan orang percaya ya. Orang percaya itu bertemu dengan sesama, disapa dengan kata-kata firman Tuhan sangat lembut. Kedua menunjukkan kerendahan hati, inilah kehidupan orang percaya. Ya, kerendahan hati. Jadi Yesus tunjukkan kerendahan hati dan dikatakan kepada perempuan berikan. Mana ini? Nah ini kan, ini perbedaannya. Orang Samaria itu terus membangun percakapannya dengan tembok yang besar. Nah ini ya, inilah manusia. Ya, dengan tembok. Mana ini orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Kita kan nggak ada pergaulan kita. Mana ini ya? Enggak, tunggu dulu. Tunggu. Jangan, kita kan enggak ada. Enggak ada hubungan kita kawan. Enggak ada. Ngapain kau minta minum sama saya? Saya aja orang Samaria, kau orang Yahudi, enggak ada hubungan kita. Nah ini ya, inilah ya. Melalui ini enggak kehidupan orang percaya ya.
terus membangun suatu tembok dalam penjara. Nah, ini yang sering kita bangun dalam kehidupan kita ini, karena kita nggak suka sama dia. Baju pondok gimana pengen pergi, ngai jauh di mana 5 meter, ngai 7, lagi dong ini permusuhan. Kehidupan orang Kristen tidak pernah gitu, orang percaya tidak mau membangun. Ya, justru itu kesempatan kita untuk berdamai setiap bertemu ya. Nah ini kita lihat orang Samaria ini ya. Nah itu yang dibuat oleh Ahab kepada Elia. Dia terus membangun ketika Elia katakan firman Tuhan ya, karena kejahatan Ahab bahwa Tuhan tidak akan hadirkan hujan. Maaf, marah. Akhirnya Tuhan suruh Elia itu ya bersembunyi. Ya, ketika Elia pergi, bagaimana Tuhan melindungi dia ya. Jadi dia katakan kebenaran, dan akibat kebenaran itu orang hidup, orang percaya itu sering tertekan. Tetapi kita lihat ya, Elia justru Tuhan membantu dia ya, hidup dia. Tuhan banyak cara Tuhan membantu kehidupan saudara-saudara ya. Ya, banyak cara Tuhan. Jangan takut ya. Banyak cara Tuhan membantu orang-orang percaya yang mau hidup dengan firman-Nya. Banyak cara ya. Jadi jangan kita bangun suatu tembok untuk bertemu sesama ya. Nah ini datang Yesus katakan ya. Kan dia ya. Terus ya katanya ya. Masakan kau jawab Yesus seperti ini. Jikalau kau tahu tentang karunia Allah. Nah ini ya. Kalau kau tahu tentang karunia, saudara-saudara, kalau saudara tahu tentang karunia Allah yang ada padamu, yang Tuhan telah berikan kepadamu, tembok apapun yang memisahkan kau dari temanmu, pasti kau akan hancurkan. Karena apa? Karunia Allah, tembok permusuhan kita sudah dihancurkannya. Tembok dosa telah hancur. Habis dia mau bertemu dalam diri Yesus Kristus. Ya. Yesus kan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapkah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, di saat kau telah meminta kepadanya dan dia telah memberi kepadamu air hidup. Maka tengok saudara, ini orang mengenal karunia Tuhan. Ini jawabnya. Kata perempuan itu kepada Tuhan. Wah ini ya, kalau saudara mengenal karunia Allah, maka hidupmu berdasarkan Tuhan. Berdasarkan Tuhan. Hidupmu berdasarkan. Kau memanggil Tuhan, maka ketika kau menyebut nama Tuhan, maka di sana ada kemerdekaan, di sana ada keselamatan, di sana ada masa depan, di sana ada kepastian, di sana ada kekuatan untuk melawan ya segala sesuatu yang merusak hidup kita. Sebab apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara, ya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Ya, dari mana Tuhan? Ya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub? Jawab Yesus pada, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan pada ia tidak akan haus untuk selamat. Sebaliknya air yang akan kuberikan padamu akan menjadi mata air dalam diri dan terus memancar kepadamu. Ya. Ketika kau menyebut nama Tuhan Yesus, kau mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang penuh sukacita. Walaupun ada penderitaan, Tuhan tahu kapan membantumu. Tuhan memakai segala cara membantu. Seperti Elia, ya. Seperti Elia. Dia bersembunyi, dikatakan Tuhan. 3 tahun saudara-saudara tidak ada hujan. Sungai, ya, di sungai pasti air sungai habis juga. Tapi ya sungai Kerit dibuat Tuhan menjadi sumber kehidupan. Bahkan dikatakan burung gagak adalah burung yang paling rakus, tapi bisa dipakai Tuhan membantu Elia memberikan makanan. Ya.
Jadi banyak cara Tuhan membantumu di dalam kehidupanmu. Maka itu ya, ketika kau sebut nama Yesus, maka kau mendapatkan air kehidupan itu. Kau tidak akan. Itu yang memancar bilang ya. Jadi kalau nama Yesus memancar dari hati kita, dari pikiran kita, dari mata kita, dari nafas kehidupan kita, maka di sana ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan. Sebut Tuhanku Yesus menyertai aku, maka kemenangan dari sakit terjadi, kemenangan dari penderitaan terjadi. Karena apa? Yesus air hidup kita. Seperti orang Samaria, ketika dia sebut nama Tuhan, Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan, air kehidupan itu sudah tiba dong, memancar terus dalam kehidupan. Maka itu kenal saudara, karunia Allah telah sampai di dalam Yesus Kristus. Dialah ya air kehidupan kita. Sebut nama Tuhan Yesus, maka memancarlah ya. Jadi ya, ini nama Yesus ya, jangan asal-asal kita sebut ya. Sebab apa? Ya, dikatakan hukum ketiga, jangan sebut sembarang nama Tuhan ya. Ini sering udah disebut nama Tuhan, ada tong berbeda, tong dan mulu berdamai ya kan ya. Terus kita ini sebut nama Tuhan, tapi tidak mau berdamai, tidak mau mengasihi, memberi pun tidak mau. Nah ini ya, siapa yang menyebut nama Tuhan berarti dia tahu karunia Allah. Ketika orang tahu karunia Allah, sekarang gereja kita sedang membangun, tunjukkan bahwa air kehidupan itu, nama Yesus itu memancar dalam dirimu. Tuhan Yesus, walaupun aku miskin, walaupun aku tidak mampu, aku akan memberikan ini padamu untuk bangun gereja, untuk bangun rumah. Ini saudara-saudara, ini orang yang mengenal karunia Allah. Seperti orang Samaria itu, ketika dia tahu karunia Allah, dia sebut nama Tuhan, Tuhan beri aku. Ya. Tuhan akan beri ya padamu. Jadi ini saudara ya, Yesus air hidup. Orang yang bisa menyebut Yesus air hidup adalah orang yang mengenal karunia Allah. Oleh sebab itu, pertama, Yesus dibilang di sini saudara adalah air hidup kehidupan kita. Yang pertama, kehidupan orang percaya menghadirkan damai, menghadirkan kasih, ya, menghadirkan firman Tuhan. Yang kedua, ya, ingat, banyak cara Tuhan membantumu di dalam kehidupan ini. Banyak cara Tuhan membantu hidup. Banyak cara Tuhan. Lihat Syria, dia suruh bersembunyi hanya air, sungai, dan burung gagak. Jadi banyak cara Tuhan. Yang ketiga, hanya Allah di dalam diri Yesus Kristus sumber kehidupan. Tidak ada sumber kehidupan selain daripada Yesus. Maka jadikanlah Yesus adalah air kehidupanmu, maka kau akan memperoleh hidup yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupanmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau telah memberi karunia daripadamu, yaitu air kehidupan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah yang memancar di dalam hati kami, pikiran kami, nafas kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mempergunakan waktu kehidupan kami ini untuk menyatakan firman-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan damai-Mu Tuhan, untuk bersahabat kepada siapapun Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hidup kami dikelilingi oleh tembok-tembok kebencian, kesombongan. Karena apa? Tuhan, sebab kami telah minum air kehidupan-Mu.
yaitu firman-Mu, yaitu kasih-Mu, yaitu pengampunan. Maka yang memancar dari diri kami sumber kehidupan yang penuh damai, sukacita, kegembiraan kepada sesama kami. Kami memberi sumber kehidupan itu yang daripada-Mu, terutama Tuhan warga jemaat-Mu AKBP Sumber Sari ini, dimanapun mereka berada yang beribadah pada minggu ini Tuhan. Kiranya air hidup yang ada pada mereka yang telah Kau berikan, mereka mengenal karunia-Mu ya Tuhan, mereka sebut nama-Mu Tuhan Yesus, maka memancarlah dari dirinya untuk memberikan, terutama memberikan yang terbaik di dalam pembangunan penyelesaian gereja Tuhan. Kami percaya Engkau membuka hati seluruh warga jemaat-Mu AKBP Sumber Sari dimanapun mereka berada Tuhan. Hari ini kami percaya mereka adalah orang-orang yang mengenal karunia-Mu Tuhan, orang-orang menyebut nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Dan setiap orang menyebut nama Tuhan, walaupun dia sakit, dia tidak takut. Dia tetap punya pengharapan. Ketika dia menderita, dia tidak takut. Dia tetap mau percaya pada-Mu bahwa Engkau akan membantunya. Sebab banyak cara Kau Tuhan membantunya, menolongnya. Tuhan, banyak warga jemaat telah memberikan persembahan-persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Dan bila mana Tuhan warga jemaat-Mu yang sakit, Kau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka, yakinkan. Dan seluruh penatua juga itu. Engkau yang menguatkan mereka, memampukan mereka untuk hidup dalam damai, kasih sayang dan pelayanan sungguh-sungguh Tuhan untuk gereja. Tuhan Kau tahu Tuhan. Juga kami percaya keluarga dari pendeta kami Erhan Nababan, Tuhan Kau menghibur mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menghibur mereka Tuhan dan menguatkan mereka. Karena orang tua mereka Bapak Sintuan Nababan Tuhan telah meninggal dunia Tuhan. Sebab itu Tuhan, kiranya Engkau lah yang menguatkan, menghibur seluruh keluarga besar Nababan maupun keluarga besar Simurake Tuhan, dan juga pendeta RW Sinaga Tuhan, supaya mereka kuat Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau menguatkan dan menghibur Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa, kiranya Tuhan ampunlah dosa kami supaya kami layak menerima. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kedua.
Tuhan memanggil kita pada hari ini supaya kita datang kepadanya untuk mencari air kehidupan. Dengarlah perkataannya kepada perempuan Samaria ini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi menimba air. Kita harus benar-benar melihat berkat Tuhan kepada kita, dan juga kita harus mengenal Yesus sumber air kehidupan, sehingga kita akan meminta kepadanya, lalu Ia akan memberikan kita air kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Karena itu, pergilah ke tengah-tengah dunia ini mengalirkan aliran air hidup. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinarkan wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menyinarkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada seluruh warga jemaat AKB Sumbersari, dimanapun yang mengikuti ibadah ini, kami sampaikan selamat hari Minggu. Salam, horas bagi kita semuanya. Tuhan berkati.